Hari itu adalah ritual suksesi, di mana kami harus mengikuti tes sihir untuk menentukan penerus berikutnya. Sebagai pangeran ketujuh, aku tidak ada bedanya dengan burung gagak hanya karena terlahir dengan rambut hitam. Selama upacara berlangsung, kami duduk sesuai peringkat. Semakin terang warna rambut seseorang, semakin besar pula kekuatan sihir yang dimilikinya, dan mereka yang diberkati hal itu dianggap sebagai bangsawan sejati. Aku terlahir tanpa bakat sihir sama sekali, padahal ayahku adalah kaisar terkuat di antara semuanya. Begitu ritual dimulai, pangeran pertama langsung melangkah maju. Menurut ingatanku, harusnya ritualnya berjalan seperti ini, tapi kali ini rasanya beda. Semua ini sebenarnya bermula dari sebuah kantor di kehidupan masa laluku, saat beberapa pebisnis gadungan menawariku investasi bodong pengganda uang. Mereka sok manis bilang cuma mau membantuku, ditambah lagi, setelah ayahku meninggal, aku harus tetap bekerja keras, sampai putus asa. Aku sangat marah, tapi apa daya orang miskin sepertiku, akhirnya aku termakan umpan mereka. Uangku langsung lenyap begitu saja seperti ditiup angin. Kembali ke masa sekarang, 2 tahun kemudian, aku bahkan hampir tidak bisa bertahan hidup. Bahkan setelah membeli cemilan murahan untuk makan, ujung-ujungnya malah muntah lagi. Sebagai pria miskin berusia 28 tahun di Korea Selatan, hidupku sangat kacau. Ini semua gara-gara para penipu sialan yang membawa kabur uangku. Sekarang, aku malah tenggelam dalam tumpukan utang. Setelah menyelesaikan shift kerja paruh waktu selama 5 jam, aku memutuskan membaca novel favoritku, Dark Hero. Tidak peduli berapa kali aku membacanya, membuka buku itu selalu membuat perasaanku jauh lebih baik. Ini adalah caraku melarikan diri dari kenyataan pahit. Lalu aku menyadari sesuatu, di luar jendela, sehelai bulu gagak hitam melayang di udara. Detik berikutnya, darah mendadak menyembur dari hidung dan mulutku, langsung membasahi buku. Jantungku berhenti berdetak, dan aku tidak bisa bernapas. Pada saat yang sama, buku itu mulai memancarkan energi kegelapan, dan begitu saja, hidupku yang menyedihkan ini berakhir. Saat membuka mata, aku sudah berada di tempat yang sangat berbeda. Awalnya kupikir aku cuma sedang bermimpi, tapi kamar di sekitarku ini terlalu mewah untuk ukuran orang sepertiku. Saat aku melihat keluar jendela, puluhan burung gagak tampak bertengger di pohon dekat sini. Salah satu dari mereka menatapku tajam lalu mulai bersuara. Karena masih mengira ini mimpi, aku mencoba untuk menenangkan diri, namun tiba-tiba gagak itu bertingkah sangat ramah, membuatku semakin bingung setengah mati. Aku berjalan ke jendela, lalu membeku. Kalian tidak akan percaya ini, 3 matahari menggantung tinggi di langit. Di bawahnya terbentang kota raksasa yang sangat kukenal. Begitu melihat bayanganku sendiri, kenyataan pahit langsung menghantamku dengan keras. Aku telah merasuki pangeran ketujuh Kekaisaran Aberon. Tepat saat itu, seorang pelayan bernama Anna memanggil dari luar kamarku. Karena panik, aku mencoba melarangnya masuk, tapi aku malah kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Entah bagaimana, Anna tampaknya mengerti situasiku. Dia langsung meminta maaf dan berkata akan kembali lagi nanti. Setelah mendengar suaranya dan melihat sekitar, dugaanku akhirnya terbukti. Dunia ini adalah latar dari novel Dark Hero. Tapi ada satu masalah besar, dari sekian banyak karakter hebat, kenapa aku harus merasuki tubuh Rian Aberon? Berbeda dengan para pangeran kuat yang mendominasi cerita, Rian ditakdirkan mati mengenaskan di awal novel, sendirian di kamar. Aku hanya bisa mengutuk nasib sialku yang luar biasa ini. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakangku. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Sain. Begitu mendengar namanya, ekspresiku langsung berubah dingin, karena aku tahu persis siapa dia dan apa niat busuknya yang sebenarnya. Sain bilang, kalau aku melewatkan makan malam, dia mengaku khawatir dan sengaja datang sendiri untuk memeriksaku. Lalu bertanya, apakah aku baik-baik saja? Aku pun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Panik tidak akan menyelesaikan masalah. Sambil menatapnya langsung, aku bilang, kalau kondisiku sudah jauh lebih baik. Aku lalu meminta Anna menyiapkan meja makan, dan dia pun segera menyajikan makanan di hadapanku. Saat melihat hidangannya, aku hampir tidak percaya. Makanan sampah seperti ini yang mereka sajikan untuk seorang pangeran kekaisaran? Begitu aku meraih teko teh, tanganku tidak sengaja menyentuh bagian yang panas hingga melepuh. Kejadian berikutnya benar-benar membuatku terkejut. Wajah Anna langsung pucat pasi. Dia bersujud di lantai sambil terus-menerus memohon ampun. Padahal dia sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun.
Melihat ketakutan pelayan itu, aku akhirnya teringat detail penting tentang pemilik asli tubuh ini. Ternyata, Ryan Oberon yang asli memiliki temperamen yang sangat buruk dan kasar. Setiap kali ada hal yang tidak disukainya, dia selalu melampiaskannya pada para pelayan. Pantas saja kecelakaan kecil tadi sukses membuat sisi ruangan panik. Sementara itu, Shane tersenyum lega melihatku tampak membaik. Dia lalu menunjukkan alasan sebenarnya bertamu ke sini. Shane membentangkan beberapa lembar dokumen di atas meja. Begitu mataku tertuju pada kertas-kertas itu, alarm bahaya langsung berbunyi di kepalaku. Berkat pengetahuanku tentang novel ini, aku tahu dokumen-dokumen itu palsu. Tujuannya cuma satu, yaitu memeras habis seluruh kekayaanku. Ryan yang asli pasti langsung tanda tangan tanpa membacanya. Makanya dia jadi sasaran empuk. Shane tampak terhibur melihat keraguanku, lalu mengejakku, karena tidak langsung tanda tangan. Ucapan bajingan itu membangkitkan kenangan buruk masa lalu yang ingin kulupakan. Kemiripannya benar-benar sangat nyata. Di detik itu, aku langsung memantapkan tekadku, bukannya menandatangani berkas tersebut. Aku justru dengan tenang menunjuk kejanggalan angka dan mempertanyakan pengeluaran konyol yang tertulis di sana. Untuk pertama kalinya, Shane terlihat sangat terkejut. Dia buru-buru mencoba mengalihkan pembicaraan dan terus mendesakku untuk segera tanda tangan. Tapi keputusanku sudah bulat. Aku menolak hidup sebagai boneka. Nah, kalian perhatikan trik cerdikku ini. Di tengah ketegangan itu, aku sengaja menjatuhkan jam saku mahalku ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Aku santai saja beralasan tanganku licin, padahal jelas-jelas itu disengaja. Karena tahu pengaruh saya tidak sekuat penampilannya, kuputuskan ini saat yang tepat untuk memberinya pelajaran berharga. Tatapan penuh kebencian di wajahnya sudah menceritakan segalanya kepadaku. Tanpa memberinya celah untuk membantah, aku menyalahkannya atas insiden tadi yang membuatku tidak fokus. Sambil menunjuk serpihan kaca tajam di lantai, aku memerintahkannya untuk membersihkannya sendiri sekarang juga. Perintah itu seketika membuatnya mematun. Di kekaisaran ini, keluarga kerajaan berada di kasta tertinggi. Meskipun aku dicap sebagai aib keluarga, statusku masih jauh lebih tinggi daripada seorang sekretaris biasa sepertinya. Shane berusaha setengah mati menyembunyikan amarahnya. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia sangat membenciku dan menganggapku tidak lebih dari sekadar aib besar. Apalagi rambut hitamku ini membuat pandangannya makin buruk. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Sambil menahan harga dirinya, dia berlutut dan mulai memunguti pecahan kaca di lantai sambil meredam emosinya. Begitu selesai dia melaporkan bahwa semuanya telah bersih. Sebelum dia sempat melangkah pergi, aku dengan sengaja menendang cangkir teh di dekatku. Prang, lantai kembali kotor. Shane menatapku dengan wajah tidak percaya, sementara aku menyindirnya agar dia lebih sering berlatih menyapu. Ekspresi di wajahnya benar-benar sangat tak ternilai. Rasa malu ini hampir membuatnya meledar. Namun dia sadar bahwa dia masih belum memiliki kekuatan cukup untuk melawanku secara terang-terangan. Karena sudah tidak tahan lagi, dia mengancam akan melaporkan semua ini pada permaisuri. Sial baginya. Aku tahu ancaman itu cuma gertakan kosong. Dia tidak punya relasi langsung dengan keluarga kekaisaran selain kekuasaan pinjaman. Aku lalu berbalik menatap Anna dan menyuruhnya menutup telinga rapat-rapat. Ketakutan langsung terpancar jelas dari matanya. Namun dia tetap patuh melakukan perintahku tanpa banyak tanya. Setelah yakin dia tidak bisa mendengar apa-apa, aku mulai membongkar semua rahasia yang tidak mungkin ku ketahui. Aku menyebutkan kasus penggelapan uang, rencana licin, dan kejahatan Sei yang disembunyikannya rapat-rapat selama bertahun-tahun. Setiap kali aku melontarkan tuduhan, wajahnya semakin memucat. Tidak butuh waktu lama, rumor mulai menyebar di kalangan pelayan. Anna dan pelayan lainnya berbisik-bisik membicarakan sikap anehku dan mencoba menebak apa yang terjadi. Di satu sisi, mereka merasa aku sekarang jadi jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, tapi mereka juga menyadari kalau aku sudah jarang keluar dari istana. Bagi mereka, itu adalah berkah kecil. Sementara itu, aku menghabiskan sebagian besar waktuku di perpustakaan istana, sambil menatap langit mendung dari balik jendela. Aku merenungkan betapa cepatnya aku beradaptasi. Para pelayan sekarang selalu menghindariku, dan setelah obrolan menegangkan itu, Shane benar-benar menghilang tanpa jejak. Berhubung alur cerita aslinya baru akan dimulai 1 tahun lagi, aku tidak perlu terburu-buru melakukan apapun. Aku ingat pertama kali menemukan novel Dark Hero di perpustakaan, dan langsung jatuh cinta pada ceritanya. Sekarang,
Karena aku hidup di dunia ini, aku berniat menikmati masa damai sebelum sang protagonis utama muncul. Pas lagi asik menatap langit luas di luar istana, aku mendadak ngebayangin betapa kerennya kalau punya sayap dan bisa terbang bebas. Tapi tiba-tiba saja, rasa sakit yang luar biasa langsung menyerang seluruh tubuhku. Cangkir di tanganku mendadak lepas, prang. Pecah berantakan di lantai, rasa perih yang amat sangat menjalar ke setiap sudut tubuh. Jauh beda dari rasa sakit pas aku mati di kehidupan sebelumnya. Tubuhku mendadak serasa dilempar ke tungku api. Gak lama, Hana datang buat bersih-bersih seperti biasa, dan sekilas, ruangan ini kelihatan kosong. Dia diam-diam merasa beruntung, karena pangeran pembuat masalah itu lagi nggak ada, tapi pandangannya langsung tertuju ke pecahan cangkir di lantai. Melihat barang semahal itu, hancur bikin dia sedih. Apalagi kalau membayangkan seberapa banyak uang yang bisa didapat buat bantu keluarganya yang lagi kesusahan. Sebelum dia sempat melamun lebih jauh, suara aneh terdengar dari balik tumpukan buku. Seekor gagak bermata merah mendadak terbang keluar dari bayangan dan mengagetkannya. Dia heran bagaimana burung itu bisa masuk perpustakaan istana. Akhirnya, dia berhasil menangkap burung itu. Sambil memegangiku, dia memperingatkan kalau ada orang menyeramkan tinggal di sini dan tempat ini, bahaya. Mendengar ucapannya, aku baru menyadari satu hal yang bikin shock. Bayangin, aku berubah jadi gagak yang sedang dipegang Ana. Tanpa ragu, dia langsung membawaku ke jendela dan melemparku keluar begitu saja. Rasa panik langsung menyerangku. Permukaan tanah kelihatan makin dekat dengan cepat. Di tengah deru angin kencang, aku mati-matian mencari cara untuk bisa selamat. Tepat sebelum menghantam tanah, instingku mendadak berteriak gerakan sayapmu. Aku fokus sepenuhnya pada sayap itu dan memaksanya mengepak. Luar biasa, tubuhku merespons. Kepakan sayap itu perlahan memperlambat jatuhnya tubuhku sampai akhirnya aku bisa terbang stabil di udara. Bukannya mati hancur, aku malah melayang bebas di atas wilayah istana. Setelah sempat bereksperimen sebentar, aku kembali ke istana dan sadar kalau wujud ini bisa dikembalikan. Ternyata aku bisa bebas berganti wujud manusia dan gagak cuma pakai kekuatan pikiran saja. Kemampuan ini memang hebat, tapi bikin pusing juga. Kekuatan begini nggak ada di novel Dark Hunter. Kalau sampai ketahuan, alur masa depan bisa hancur berantakan. Sebelum tahu asal kekuatan ini, merahasiakannya adalah jalan paling aman. Lamunanku buyar pas Anna tiba-tiba memberitahu kalau ritual bulanan keluarga kerajaan bakal segera dimulai. Pengumuman itu langsung bikin aku tertarik. Kelihatannya memang cuma upacara biasa saja, tapi siapapun yang paham seluk-beluk kekaisaran pasti tahu tujuan asli di baliknya. Ini adalah ujian penerus tahta. Para anggota keluarga kekaisaran berkumpul buat pamer bakat dan kekuatan di depan kaisar. Gak lama, aku masuk ke Aula Mega dan bergabung dengan mereka. Perbedaan antara aku dan saudara-saudaraku kelihatan jelas banget. Semua saudaraku punya rambut pirang berkilau dan aura pemimpin yang sangat alami. Sementara aku, si rambut hitam, cuma jadi kayak bayangan suram di antara mereka. Gak pakai lama, ada satu pangeran yang langsung menatapku dengan sinis. Pelaku tatapan sinis itu adalah Salus Aaron, pangeran ke-8 sekaligus saudara tiriku. Aku malas meresponsnya, mengabaikannya ternyata jauh lebih ampuh daripada meladeni debat. Malah bikin dia makin emosi sendiri. Untungnya, putri pertama datang dan langsung menghentikan keributan itu, bikin Salus mati kutu. Begitu semua orang duduk di kursi masing-masing, aku mulai mengamati posisi duduk di meja makan. Setiap posisi duduk mencerminkan kekuatan dan pengaruh seseorang di kekaisaran ini. Semua kekuasaan bersumber dari energi bernama manis. Mereka yang lahir dengan rambut carang, biasanya punya energi manis melimpah. Jelas sangat diuntungkan, karena rambutku hitam dan gak punya manis sama sekali. Aku cuma dapat posisi paling bawah. Biarpun begitu, suasana langsung tegang saat kaisar masuk ke aula. Semua pangeran dan putri langsung berdiri tegak. Kaisar dengan tenang duduk di kursinya, lalu memerintahkan ritual segera dimulai. Di depannya ada artefak kuno prosa, peninggalan pendiri kekaisaran. Alat ini bisa mengukur kapasitas energi mani, sekaligus menunjukkan tingkat kekuatan seseorang. Pas kaisar meletakkan tangannya di atas benda itu, cahaya biru terang langsung memancar kuat, energinya meluap ke seluruh meja, bahkan sampai ke ujung terjauh. Jelas sekali kalau kekuatannya ada di level yang beda. Habis itu, kaisar menantang anak-anaknya buat membandingkan kekuatan mereka dengannya. Tantangan itu bukan karena sombong,
Tapi karena semua orang sudah tahu bagaimana hasilnya nanti. Seperti dugaan, pangeran pertama maju menerima tantangan itu. Hal begini sudah jadi rutinitas karena dia emang suka pamer. Kenapa dia jadi kandidat terkuat pewaris tahta. Di dunia yang mendoakan manis sebagai lambang kekuasaan, pamer kekuatan dahsyat begini bakal memperkuat posisinya sebagai calon kaisar. Dengan percaya diri, dia melangkah maju dan melepas energi besarnya. Tapi tunggu dulu. Mendadak semuanya jadi kacau balau, wajahnya langsung terlihat shock berat saat darah segar tiba-tiba menyembur dari mulutnya. Seisi aula langsung panik histeris. Aku cuma bisa diam karena tahu seberapa gawat situasi ini. Sebenarnya di dalam novel aslinya, pangeran pertama harusnya baru kena penyakit misterius ini 6 bulan lagi. Kejadian ini terlalu cepat terjadi. Fakta bahwa ini terjadi sekarang cuma membuktikan satu hal saja, alur waktu novel ini sudah mulai berubah secara drastis. Manis sendiri adalah kekuatan sihir unik di dunia ini. Energi ini mengalir di darah kekaisaran dengan elemen unik tiap orang. Pangeran pertama punya elemen air, pangeran kedua api, dan hasil pangeran pertama sudah pasti. Energi biru yang dia keluarkan cuma sampai setengah meja. Karena masih ada sisa waktu 6 bulan sebelum kejadian aslinya, hasil ini sebenarnya sangat masuk akal. Di dalam novel Dark Hatter, penyakit misterius pangeran pertama baru muncul 6 bulan lagi. Itu adalah momen krusial yang jadi fondasi penting buat semua kejadian seru setelahnya. Tapi tumbangnya pangeran pertama dan kemampuanku berubah jadi gagap malah terjadi jauh lebih cepat dari jadwal aslinya. Padahal pangeran ketujuh yang asli nggak punya manis sama sekali. Apalagi kekuatan buat berubah wujud. Melihat kekacauan di depanku, aku curiga kehadiranku di dunia ini sudah mengubah banyak hal. Setelah ritual, seisi istana langsung panik luar biasa. Yang paling menderita jelas pangeran pertama sendiri. Padahal, tadi pagi semua masih kelihatan normal-normal saja. Sekarang, tubuhnya mendadak kaku dan sulit digerakkan. Setiap kali dia mencoba menyalurkan manis, rasa perih luar biasa langsung menyiksa. Dia berlutut menahan sakit sambil kebingungan, kenapa ini bisa menimpa dirinya. Sebagai pangeran pertama dan calon kaisar, dia terbiasa merasa superior dibanding siapapun. Tapi perlahan, rasa percaya diri yang tinggi itu hancur jadi keputusasaan total. Sambil menggenggam belati untuk menenangkan emosinya, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari sudut gelap. Suara itu dengan santai menyuruhnya membuang belati itu kalau masih mau selamat. Tanpa ragu, dia langsung melempar belatinya ke arah asal suara tersebut. Matanya melotot shock pas melihat sosok familiar melangkah keluar dari kegelapan bayangan. Yap, itu aku, Ran Iron. Biarpun sudah menyusup ke kamar paling ketat di istana ini, aku tetap santai saja. Pangeran pertama langsung menuntut penjelasan, karena heran bagaimana aku bisa masuk tanpa ketahuan. Aku cuma tersenyum tipis. Kalau aku beneran pembunuh, obrolan kita sudah selesai dari tadi. Jawaban itu bikin dia makin kaget saat dia mendesak. Dengan santai ku bilang aku cuma memanjat tembok luar. Dia mau percaya atau enggak sih bukan urusanku. Lagian cara masukku jauh nggak penting dibanding kondisi tubuhnya yang lagi kritis sekarang. Alih-alih menjawab, dia malah mendadak tertawa terbahak-bahak. Tawa gilanya terdengar aneh, tapi sekaligus membongkar isi pikirannya. Dia merasa sangat pintar dan menuduhku sengaja meracuninya demi mendapatkan keuntungan besar di masa depan nanti. Yakin banget sudah tahu kebenarannya. Dia langsung menyerangku, tapi sebelum serangannya kena, aku dengan santai memperingatkannya rasa sakit ini baru permulaan saja. Dalam seminggu, sakitnya bakal makin parah, sampai dia bakal memohon agar itu dihentikan. Peringatan itu langsung membuatnya mematung. Untuk pertama kalinya sejak kami bicara, keraguan yang nyata terlihat jelas di wajahnya. Aku menjelaskan kalau aku tidak meracuni siapapun faktanya. Aku bahkan tidak tahu siapa dalang di balik kondisinya. Yang aku tahu pasti, penyakitnya itu bakal terus bertambah parah. Sambil menatapnya langsung, aku bicara dengan sangat serius. Obrolan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan diri. Setiap kataku terdengar begitu meyakinkan, sampai-sampai dia langsung ragu-ragu. Begitu pesanku tersampaikan, aku langsung berubah jadi burung gagak, lalu terbang keluar lewat jendela. Saat melintasi langit malam yang badai, aku merasa sangat lega. Untung saja sang pangeran tidak segila itu, sampai nekat melompat mengejar gagak terbang dari jendela istana. Ditinggal sendirian, dia cuma bisa duduk diam meratapi nasibnya. Pangeran yang ketakutan begini, bisa jadi pion yang sangat berguna. Sementara itu, aku baru sadar kalau wujud
Gagak ini sangat cocok untuk perjalanan jauh, semuanya berjalan lancar, sampai tiba-tiba ada firasat bahaya yang sangat kuat menyelimutiku. Setelah itu, perhatianku kembali ke istana. Selama 2 hari, aku cuma mengurung diri di kamar memikirkan langkah selanjutnya di luar pintu. Ana mulai makin cemas karena aku tidak makan atau bersuara sama sekali. Baginya, keheningan ini jelas bukan pertanda baik. Kepalanya mulai membayangkan berbagai bencana mengerikan. Maklum saja, kalau sampai terjadi sesuatu pada anggota keluarga kekaisaran di bawah pengawasannya, akibatnya bakal jauh lebih mengerikan dibanding sekadar memecahkan cangkir teh. Karena sudah tidak tahan lagi menanggung rasa cemas, Ana akhirnya mengetuk pintuku dan memanggil namaku dengan sangat hati-hati. Sesaat kemudian, aku membuka pintu kaget. Karena aku tiba-tiba muncul, dia langsung kehilangan keseimbangan dan tersandung ke dalam kamar. Nampan di tangannya melayang di udara, makanan berserakan di lantai, dan Ana jatuh tersungkur. Jujur saja, ini adalah rentetan kesialan yang cukup kocak. Coba kalian bayangkan posisinya, aku cuma menonton semuanya, tanpa rasa kasihan. Sementara Ana langsung panik meminta maaf. Air mata bercucuran di wajahnya saat dia memohon ampun sambil terbata-bata. Melihat reaksinya, yang histeris membuatku sadar betapa takutnya para pelayan istana pada pemilik asli tubuh yang aku tempati ini. Aku bertanya, bagaimana dia mau mengganti rugi karena sudah mengotori lantai dan sepatuku. Pertanyaan itu hampir membuatnya makin kena serangan panik. Untungnya, aku sedang malas memperpanjang urusan ini. Tanpa pikir panjang, aku menyuruhnya membersihkan semuanya dalam waktu 5 menit, lalu segera pergi. Aku juga melarang keras dia masuk ke kamarku lagi tanpa izin. Jujur, aku cuma butuh ketenangan sekarang. Waktu pun terus berlalu hingga 1 bulan telah terlewati sejak ritual kacau yang mengubah seluruh hidupku. Di seantero istana, rumor menyebar kalau pangeran pertama telah kehilangan mana miliknya dan tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Bagi para pangeran dan putri lainnya, kabar ini jelas merupakan kesempatan emas sekali seumur hidup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keseimbangan kekuasaan di dalam keluarga kekaisaran mulai mengalami pergeseran besar. Demi membungkam desas-desus liar itu, pangeran pertama meyakinkan kaisar untuk memajukan jadwal perburuan tahunan kerajaan. Para bangsawan dan anggota kerajaan dari seluruh penjuru kekaisaran segera berkumpul. Namun, saat aku menunggang kuda menuju hutan, pikiranku justru sedang terfokus pada hal yang sangat berbeda. Aku cuma peduli pada satu pertanyaan saja. Apakah perubahan ini sudah memengaruhi protagonis asli dari Darkhader? Hari ini, aku berniat mencari tahu jawabannya sambil diam-diam mengamati kerumunan itu. Bertemu orang itu akan menunjukkan seberapa jauh alur cerita aslinya sudah melancang. Tidak lama kemudian, Solos Aran mendadak muncul di sampingku dengan wajah meremehkan seperti biasanya. Pangeran ke-8 itu langsung mulai mengejakku habis-habisan. Dia menyamakanku dengan serangga dan menyebut kuda hitamku sangat cocok dengan jiwaku yang gelap. Aku mengabaikannya dan terus berkuda ke depan. Sikap cuekku malah membuatnya makin kesal setengah mati. Tapi aku sedang tidak peduli. Akhirnya, kami tiba di Menara Permulaan, sebuah bangunan raksasa yang berdiri kokoh di pintu masuk hutan kekaisaran. Setiap tahun, tempat ini menjadi lokasi upacara pembukaan perburuan kerajaan. Kebanyakan orang menganggapnya sebagai kompetisi biasa. Tapi mereka yang paham politik kekaisaran pasti tahu kebenarannya. Acara ini sebenarnya hanyalah panggung pamer kekuatan bagi keluarga kerajaan di depan para bangsawan. Bahkan kaisar sendiri sadar kalau pengaruh politik jauh lebih penting dibanding perburuan itu sendiri. Dan tebak, siapa pusat perhatiannya pangeran pertama? Razia. Atas perintah kaisar, dia melangkah maju untuk memulai upacara pertunjukan kekuatan. Salah satu saudaranya bercanda menanyakan, apakah dia sudah memilih hadiah apa yang akan diminta setelah menang nanti. Razia dengan sangat percaya diri menyatakan kalau kemenangan sudah mutlak ada di tangannya dan keinginannya pun sudah dia tentukan sejak lama. Jawabannya benar-benar menunjukkan kesombongan sosok yang paling dekat dengan tahta. Di antara para hadirin, bisik-bisik mulai menyebar. Meski banyak yang memujinya, secara langsung rumor tentang penyakit misteriusnya tetap saja santer terdengar. Begitu mendengar obrolan itu, sang pangeran langsung teringat peringatan yang kuberikan sebulan lalu. Meski dia mencoba mengabaikannya, rasa ragu mulai merayapi pikirannya secara perlahan. Sementara aku sendiri cuma menonton semuanya dari kejauhan sambil tersenyum tipih. Razia mulai mengaktifkan mana miliknya
dan langit langsung merespons dengan gumpalan awan hitam yang tebal. Angin kencang menerjang area sekitar saat energi biru melesat dari tubuhnya, membentuk pusaran raksasa yang menembus awan. Tekanan energinya saja sudah cukup untuk membuat para penonton terdorong mundur beberapa langkah. Para putri langsung menyuruh mundur para bangsawan dari batas aman selagi mereka menatap ke atas tanpa berkedip. Rahasia berdiri di tengah pusaran itu, meneriakkan namanya, dan menyatakan dirinya sebagai penguasa masa depan. Gelombang air meledak dari tubuhnya, dan menyelimuti sekeliling dengan cahaya biru terang saat hujan mulai turun, tidak ada yang bergerak. Bahkan para jenderal pun terpaku, kagum melihat kehebatan garis keturunan kekaisaran yang sesungguhnya. Sorak-sorai penonton pun langsung pecah. Rahasia akhirnya bisa bernapas lega setelah sebulan menahan stres. Tapi kalian tahu kan apa yang sebenarnya terjadi di balik semua drama ini? 4 minggu lalu di kamarnya, aku memberinya sebuah batu dan menyuruhnya mengalirkan mana ke sana secara terus-menerus. Artefak itu kubilang bisa menyerap mana yang rusak dan menekan penyakit mematikan di dalam tubuhnya untuk sementara. Awalnya dia tidak percaya, tapi dia sudah cukup putus asa untuk mencobanya. Yang tidak diketahui orang-orang dan yang coba diabaikan oleh Razia sendiri adalah batu itu hanya berguna untuk mengulur waktu saja. Benda itu aslinya baru muncul jauh di akhir cerita novel dan memang sama sekali tidak dirancang sebagai solusi permanen. Seorang pelayan yang gemetaran ketakutan menghampiriku sambil menyerahkan sebuah tas besar seolah-olah sedang membawa bom aktif. Aku memeriksa isinya, lalu menyuruhnya pergi. Menjadi pangeran ketujuh yang dibenci memang merepotkan, tapi setidaknya pelayanannya sangat cepat. Kaisar mengangkat tangannya, dan suara trompet menggema di seluruh area. Perburuan pun resmi dimulai. Para penunggang kuda langsung membanjiri hutan selagi beberapa bangsawan masih sibuk berdebat apakah ikut bersaing itu ada gunanya. Aku berkuda dengan santai menuju ke lokasi tujuan yang sepenuhnya berbeda. Sosok Agonisadi, mantan komandan ksatria, sekaligus salah satu orang paling berpengaruh dalam kekacauan yang akan terjadi nanti di masa depan. Menanggapi pujian pelayannya tentang ritual tadi dengan santai, dia berbisik bahwa tujuan kaisar sebenarnya hanya untuk pamer kekuasaan di depan para bangsawan. Pelayannya langsung menyuruhnya menyimpan komentar berbahaya itu untuk diri sendiri saja. Agon cuma tertawa lalu terus berkuda. Aku pun masuk lebih dalam ke hutan. Area perburuan ini dibagi menjadi 3 wilayah berdasarkan ukuran mangsa. Makin ke dalam makin besar hewannya. Di dalam novel, Sang Dukes sempat mempersembahkan seekor rubah emas kepada kaisar saat kompetisi ini. Masalahnya, info penting itu cuma disebutkan sekilas saja dalam sebuah kilas balik masa lalu. Alur ceritanya tidak pernah menjelaskan di mana dia menemukannya. Itulah alasan kenapa aku menghabiskan banyak waktu menjelajahi hutan luas ini dalam wujud gagakku. Rubah emas itu langka banget, jadi aku harus mempersempit lokasi pencarian. Untungnya, ada satu detail dari novel yang kuingat jelas. Konon setelah berburu, si Duke sempat membasuh tangannya di aliran air. Berbekal petunjuk krusial itu, aku yakin rubah tersebut bersembunyi di dekat danau wilayah barat daya hutan. Karena tujuan sudah jelas, aku langsung bergerak maju sambil menunggu momen paling pas buat beraksi. Lega rasanya mengetahui Sing berhasil mengantarkan tas itu tepat waktu. Ternyata kecemasanku kemarin benar-benar sia-sia. Tapi tiba-tiba, kudaku mendadak berhenti. Telinganya bergerak-gerak seperti sedang mengawasi sesuatu yang mencurigakan di kejauhan sana. Aku langsung turun dan mengecek keadaannya. Gak ada tanda bahaya, gak ada luka. Song. Ternyata si kuda cuma malas dan ogah membawa tas yang keberatan ini. Kupandani matanya, lalu kuceramahi panjang lebar kalau kelakuannya ini gak sopan dan mirip etos kerja bangsawan pensiunan. Si kuda cuma menghentakkan kakinya kesar, kemudian dia berbalik arah dan langsung kabur pulang ke istana dengan kecepatan penuh. Jadilah aku berdiri pelanga-pelongo di tengah hutan sambil memegang tas berat, meratapi satu-satunya kendaraanku yang hilang di balik pepohonan. Sementara itu, jauh di pedalaman hutan kekaisaran, Duk Agnifedi sedang asyik berburu bersama asisten setianya, Talon. Duk tua itu sama sekali nggak tertarik dengan mangsa biasa. Serigala atau rusa bukan tandingan pria tangguh yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya di medan perang yang kejam. Sambil menunggangi kudanya, dia merenungi waktu yang berlalu dan bergumam kalau faktor usia mulai melemahkan tubuhnya. Mendengar keluhan itu, Talon tentu saja langsung menyangkalnya mentah-mentah. Bagi asistennya, Sang Duk adalah pahlawan terhebat sepanjang sejarah kekaisaran. Kemenangan mutlaknya
telah melindungi negara dari berbagai konflik berdarah, dan gak ada satupun orang yang bisa menandingi prestasinya. Agni hanya tersenyum tipis mendengar pujian tersebut, lalu terus berkendara ke depan. Setelah keheningan yang cukup lama, dia tiba-tiba bertanya apakah Talon pernah melihat anggota keluarga kekaisaran secara langsung. Talon mengaku hanya pernah melihat mereka dari kejauhan. Jawaban itu memicu kenangan lama sang duke. Dia teringat bertahun-tahun lalu, pernah memberitahu putranya bahwa keturunan kekaisaran kedudukannya jauh di atas manusia biasa, layaknya makhluk pilihan surga. Selama beberapa generasi, keluarga mereka mengabdi setia pada tahta, tanggung jawab besar itu kelak juga akan diwariskan kepadanya. Ani ingat betapa bangganya dia saat mengenalkan serikat dagang keluarga mereka dan mengajarkan kewajiban mulia tersebut. Namun di antara semua memori indah itu, ada satu kejadian tragis yang mustahil dia lupakan. Saat melewati salah satu sudut kota kekaisaran, kereta kuda mereka mendadak berhenti karena ada sesuatu yang mengganjal roda. Begitu kusir turun untuk memeriksa, terlihat seorang anak kecil yang terluka parah tergeletak di jalanan. Kondisinya memprihatinkan, seolah baru saja mengalami kecelakaan yang mengerikan. Berdasarkan laporan yang mereka terima, bocah malang itu ternyata adalah pencuri yang tertangkap basah saat mencoba menjarah kuil suci. Tragis memang, tapi kejadian seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari di sana. Meski sudah mendengar penjelasannya, pemandangan berdarah itu tetap terpatri kuat di ingatan Anggi. Kenangan itu makin terasa nyata saat dia mengingat reaksi putranya kala itu. Karena penasaran dengan keributan di luar, si bocah berusaha keluar dari kereta untuk melihatnya. Anggi langsung menyuruhnya tetap di dalam, karena tidak mau putranya menyaksikan pemandangan sekotor itu. Bahkan sampai sekarang, dia masih sering merenung, apakah penderitaan rakyat kecil memang selalu ada, tak peduli seberapa megah dan makmurnya sebuah kekaisaran dibangun. Beruntung, suara Talon akhirnya membuyarkan lamunan panjang sang duke. Sang asisten mengingatkan agar mereka segera bergerak demi menjaga kehormatan nama baik keluarga dalam perburuan kerajaan kali ini. Sambil mengangguk setuju, Anggi membocorkan bahwa dia tahu lokasi tepat di mana rubah emas biasanya muncul. Sementara itu, nasibku sendiri jauh dari kata terhormat dan keren. Sambil menggotong tas super berat peninggalan si kuda sialan, Pangeran Malang ini malah terlihat mirip kuli panggul pasar. Sumpah, kalian harus lihat penderitaanku di sini, tiap langkah rasanya pedih banget akibat dikhianati peliharaan sendiri. Padahal, kalau berubah jadi gagak, masalah ini langsung beres. Hutan yang makin lebat ini membuat situasi makin runyap. Hewan buas bisa muncul kapan saja, sedangkan aku nggak punya senjata ataupun keahlian bertarung. Tiba-tiba saja, terdengar suara gemerisik mencurigakan dari balik rimbunnya pepohonan. Tubuhku langsung kaku seketika, otakku mulai membayangkan skenario teror monster yang mengerikan. Karena panik menghadapi ancaman misterius ini, aku sempat terpikir untuk membuang tas berat ini dan langsung lari menyelamatkan diri. Akhirnya kuputuskan untuk mengambil batu kecil dan melemparnya ke arah suara tersebut, berharap bisa mengalihkan perhatian apapun di sana. Tak disangka, lemparanku barusan presisi banget, layaknya atlet profesional. Sialnya, batu itu bukan kena hewan liar. Bunyi tak keras bergaung di tengah hutan saat mataku melotot ngeri melihat batu itu mendarat tepat di jidat Talon. Pria malang itu langsung pingsan di tempat tanpa sempat mengadu. Dari balik semak-semak, aku hanya bisa melongo tidak percaya dengan pemandangan di depanku. Dari sekian banyak makhluk di hutan belantara ini, kenapa lemparanku malah mengenai satu-satunya orang yang paling haram untuk kusentuh? Begitu Talon ambruk ke panas, raut wajah Anggi langsung berubah dingin. Masalahnya, dia bukan bangsawan biasa. Di dalam novel aslinya, Agni Vedi adalah sosok legendaris yang kelak menjadi guru sang protagonis utama kekaisaran. Padahal aku sudah menyusun rencana matang berminggu-minggu demi mendekati pria tua ini. Skenario awalnya sebenarnya sangat simpel. Aku akan mengintai di dekat habitat rubah emas, menuduhnya mengacaukan buruanku, lalu memakai momen itu untuk membangun koneksi dengannya di masa depan. Tapi sekarang, rencana brilian itu hancur berantakan karena aku malah melempar asistennya pakai batu kali. Saat Anggi memeriksa batu tersebut, matanya langsung dipenuhi kecurigaan mendalam. Serangan barusan terlihat sangat disengaja, membuat dia langsung berasumsi kalau ada pembunuh bayaran yang mengincarnya. Tak lama kemudian, Talon perlahan siuman dan langsung terduduk lemas. Wajah sang duke seketika tampak lega.
Lalu dia buru-buru mencecar asistennya itu demi mencari tahu siapa pelaku penyerangan tadi. Mengintip dari kejauhan, aku merasa jiwaku sudah terbang melayang ke awang-awang. Begitu ingatan Talon pulih, tamatlah riwayatku. Sementara itu, si asisten memejamkan mata sambil berusaha keras mengingat kejadian aneh barusan. Jantungku berdegup kencang melihatnya berpikir keras. Tapi tunggu dulu, disinilah plot twist lucunya terjadi. Terlepas dari segala ketegangan drama barusan, Talon ternyata amnesia instan dan lupa ingatan. Merasa malu karena kecolongan, dia cuma meminta maaf karena lalai mendeteksi musuh. Alasan konyol itu seketika membuatku bisa bernapas lega lagi. Walau Agni menerima alasan itu, firasatnya berkata lain. Begitu mata kami hampir bertatapan, aku langsung membuang harga diriku ke tempat sampah, berbalik arah, dan lari sekencang-kencangnya. Di belakangku, Agni menyuruh Talon berjaga lalu langsung mengejarku bagai kesurupan. Di titik menyedihkan ini, nggak ada orang lain yang patut disalahkan selain diriku sendiri. Aku berlari secepat kilat menembus lebatnya pepohonan hutan. Sambil terus berlari, aku berdoa semoga jarak kami sudah cukup jauh untuk membuat Agni kehilangan jejakku. Sayangnya, harapan itu sirna seketika saat si Duke tua tiba-tiba muncul tepat di belakangku dengan kecepatan berlari yang benar-benar gak masuk akal. Dia berteriak menyuruh penyerang misterius ini untuk segera menyerang. Saat itu juga, aku sadar kalau tertangkap hanyalah masalah waktu saja. Sempat terpikir untuk membuang tas ini, lalu berubah jadi burung gagak. Tapi menyerah sekarang berarti menghancurkan semua usahaku berminggu-minggu ini. Jadi, daripada pasrah ditangkap, aku nekat mencoba metode pelarian darurat lainnya. Tiba-tiba saja, kabut kegelapan aneh berkumpul di bawah kakiku. Energi misterius itu menyelimuti tubuhku, lalu melontarkanku ke depan dengan daya dorong luar biasa, membuat Agni terbelalak kaget karena jarak kami mendadak merenggang jauh. Sang Duka hanya bisa melongo heran. Karena kesal, dia menebaskan pedangnya ke udara kosong tanpa mengenai apapun. Begitu dia sampai di area terbuka di depannya, aku sudah menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, aku juga sedang kebingungan karena tubuhku mendadak terasa ringan banget seperti kapas. Aku sempat curiga jangan-jangan aku secara tidak sengaja berubah wujud menjadi gagak saat sedang berlari tadi. Belum sempat kuperiksa, sayup-sayup terdengar suara derap kaki kuda mendekat. Begitu menoleh, ternyata ada seekor kuda yang berlari sejajar denganku. Lucunya, jarak kami dekat sekali, sampai aku bisa melihat pantulan matanya sendiri. Baru di situ aku sadar kalau lariku barusan kencang banget, layaknya mobil sport. Sementara itu, pesta perburuan kerajaan berjalan seperti biasa. Terlihat salah satu pangeran berdiri dengan bangga di samping beruang raksasa hasil buruannya. Anggota keluarga kerajaan lainnya datang memberi selamat dan memujinya. Kalau kemenangan sudah di depan mata, sang pangeran menerima pujian itu sambil tersenyum puas. Bahkan membocorkan hadiah mewah apa yang akan dia minta dari kaisar nanti. Jauh dari keramaian pesta, aku langsung ambruk di bawah pohon sambil menatap langit malam. Seluruh badanku rasanya mau rontok karena kelelahan, tapi tiba-tiba aku teringat sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, tasku hilang. Tas itu benar-benar hilang, kenyataan pahit ini rasanya jauh lebih menyakitkan daripada luka fisik apapun. Sambil berbaring telentang menutup muka di atas rumput, aku meratapi hancurnya bagian paling krusial dari seluruh rencanaku. Semuanya kacau sejak aku tidak sengaja melempar batu sampai Talon pingsan, sekarang malah begini. Akhirnya aku memaksa diri berdiri, karena mengeluh terus pun tidak akan bisa mengembalikan tas itu. Kalau tas itu terjatuh saat aksi kejar-kejaran tadi, harusnya aku masih bisa mencarinya. Di saat yang sama, Agony dan Talon akhirnya bertemu kembali. Sang adipati langsung memeriksa asistennya dan menanyakan keadaannya. Meski kepalanya masih agak pusing, Talon meyakinkan tuannya bahwa lukanya tidak terlalu parah. Obrolan mereka pun langsung beralih membahas kegagalan pengejaran tadi. Agony terpaksa mengaku kalau dia kehilangan jejak targetnya. Adipati itu merasa sangat terganggu karena tidak bisa memastikan apakah sosok misterius tadi memang terlampau cepat atau karena faktor usia tua yang mulai menggerogoti fisiknya. Saat itulah mata Talon menangkap sesuatu yang mencurigakan di dekat mereka. Sebuah tas tergeletak pasang di antara rerumputan tinggi. Sang adipati memungutnya dengan penuh rasa penasaran. Dari luar kelihatan sangat mahal, tapi begitu dibuka, situasinya malah jadi makin aneh karena isinya cuma tumpukan batu biasa. Mengintip dari balik semak, aku melihat mereka begitu mengenali tas itu.
Semua kewaspadaanku langsung buyar, panik setengah mati, aku langsung menerobos keluar, hingga membuat mereka berdua benar-benar tersentak kaget. Talon seketika mematung saat melihat wajahku, dengan bibir gemetar, dia langsung menyebut gelarku sebagai Pangeran Ketujur, menyadari ada anggota keluarga kekaisaran di depan mereka, kedua pria itu langsung berlutut memberi hormat. Gawat, aku langsung mengambil alih situasi dengan wajah gusar. Sambil memasang ekspresi kesal, aku menuntut penjelasan kenapa barang pribadiku ada di tangan mereka. Agon menjelaskan dengan tenang bahwa dia hanya menemukan tas itu saat sedang menyisir area sekitar. Penjelasan itu sebenarnya sangat masuk akal, tapi tentu saja aku pura-pura tidak percaya. Aku menyindir bahwa semua pencuri selalu mengaku tidak bersalah, lalu menuduh mereka berniat mencurinya. Adipati Agon langsung bersumpah demi kehormatan keluarganya bahwa hal itu tidak terjadi. Pembicaraan kami pun langsung beralih membahas luka di dahi Talon. Aku bertanya dengan santai kenapa kepalanya berdarah, dan Agon menjelaskan bahwa telah terjadi kecelakaan kecil sebelumnya. Namun, Talon terus menatapku dengan sorot mata yang penuh keraguan, karena merasa pelaku penyerangan tadi sangat mirip denganku. Dia melangkah maju, sangat perlahan. Suaranya yang gemetar menunjukkan bahwa dia hampir menyadari kebenaran yang berbahaya ini, tapi sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, aku langsung menjambak rambutnya dengan kasar. Nah, perhatikan baik-baik dertakanku di sini. Aku langsung memarahinya karena berani kurang sopan, bahkan mengancam bahwa sebilah belati bisa dengan mudah memotong lidahnya. Ketakutan terpancar jelas di mata Taleb saat sang adipati melangkah maju. Tanpa ragu sedikit pun, Agon langsung berdiri menghalangi di antara aku dan asistennya itu. Aku mengalihkan pandanganku ke Agon dan menyindir, bagaimana seorang pelayan kekaisaran bisa bersikap begitu tenang saat asistennya sendiri hampir mati terbunuh. Aku bahkan berkomentar sinis bahwa kesetiaannya pada tahta benar-benar luar biasa hebat. Lalu aku menambahkan bahwa jika begini terus, putranya pun pasti akan tumbuh menjadi anjing pelayan yang sama setianya kepada keluarga kekaisaran seperti dirinya. Ucapanku terdengar sangat mengejek. Sebelum akhirnya aku menyerahkan tas itu kepada Agon dan menyebut pertemuan kami ini adalah takdir. Dengan nada bicara yang sengaja kuat, aku memperingatkan bahwa isi tas itu sangat penting dan tidak boleh hilang dalam situasi apapun. Kalimatku terdengar sederhana, tapi ancaman tersembunyi di baliknya sangat nyata. Agon menerima tas itu sambil terus memperhatikanku dengan saksama. Aku pun pergi. Setiap langkah menjauh ke dalam hutan membuat beban di pundakku perlahan berkurang. Meski sikapku tadi sangat keterlaluan, menanam keraguan di kepala Agonnya adalah hal wajib. Begitu aku menghilang dari pandangan mereka, Talon langsung meminta maaf karena telah menimbulkan masalah. Agoni mengabaikannya dan berkata bahwa pemuda itu sangat beruntung karena hanya mengalami luka ringan saja. Tiba-tiba tubuh Talon menegang. Dengan ekspresi serius dia berkata bahwa dia akhirnya ingat siapa orang yang melemparkan batu itu, yaitu diriku, sang pangeran Renleran sendiri. Tapi terlambat, sebelum dia sempat bicara lebih lanjut, Agon langsung membungkamnya. Wajah sang adipati tua itu tetap datar tanpa emosi saat memerintahkan asistennya untuk tidak membahas hal itu lagi, sembari berjalan menjauh dari wilayah Agon Fades. Pikiranku mulai melayang mengingat alur cerita dari novel Darkheader. Dalam kisah aslinya, sang adipati baru akan memberontak melawan keluarga kekaisaran setelah kehilangan putranya. Kehilangan tragis itulah yang menghancurkan seluruh kesetiaan hidupnya dan mendorongnya untuk melakukan kudeta. Jika aku ingin momen itu datang lebih cepat, aku butuh sebuah katalis yang sangat kuat. Untungnya benih kecurigaan itu sudah tertanam dan sekarang aku tinggal menunggu hasilnya. Sementara itu, di arena perburuan, kompetisi sudah hampir selesai. Roja akhirnya mengumumkan keinginan yang ingin dia klaim sebagai pemenang. Sambil tersenyum dingin, dia mengusulkan untuk membangun wilayah di sekitar kuil, sebuah proyek yang di permukaan terdengar sangat bagus dan mulia. Namun tujuan aslinya segera terungkap, yaitu untuk mengusir paksa semua gelandangan dan orang miskin yang tinggal di sana. Aku pun menyimpulkan dalam hati bahwa nasib buruk keluarga Agoni Fades kini sudah tidak bisa dihindari lagi. Rasa keadilan dan belas kasih sang adipati pasti akan bertabrakan dengan arah kejam yang diambil kekaisaran saat ini. Ditambah semua rencana yang sudah berjalan, jalur menuju konflik besar di masa depan kini terlihat makin nyata. Begitu matahari mulai tenggelam di ufuk barat, aku berulang kali memeriksa keadaan sekitar dari balik rimbunnya semak-semak, memastikan tidak ada satupun saksi mata yang tersisa.
Semua detail rencanaku berjalan aman, meski begitu, ada perasaan mengganjal yang tidak nyaman di dadaku, bergerak secara sembunyi-sembunyi begini, malah membuatku merasa seperti penjahat licik yang suka mempermainkan nasib orang lain demi kepentinganku sendiri. Tiba-tiba, seorang wanita anggun muncul dari balik pepohonan. Aku langsung mengenalinya seketika, dialah Mental Aborel, putri pertama sekaligus salah satu sosok paling berpengaruh dan ditakuti di seluruh kekaisaran ini. Kalian lihat tatapannya. Parasnya memang cantik, tapi auranya mengerikan. Aku pun langsung menyapanya sesopan mungkin. Mental mengabaikan formalitas itu begitu saja, menganggap etiket berlebihan tidak diperlukan di antara saudara kandung. Namun seketika suasana berubah canggung saat dia bertanya dengan nada sangat tenang, kemana perginya kuda hitam milikku. Aku langsung mengarang alasan bohong, saat itu juga, gagal total. Mental malah menatapku dengan pandangan tajam dan berkata dia tahu aku sedang berbohong. Saat aku memintanya menjelaskan lebih lanjut, dia berbisik bahwa pengawalnya telah menemukan seekor kuda hitam liar di tengah hutan. Karena hewan bodoh itu dianggap gagal melayani pangeran kekaisaran dengan baik, dia sudah memerintahkan agar kuda itu langsung dibunuh. Di luar aku langsung berlutut meminta maaf karena telah teledor menghilangkan kuda tersebut. Namun Mental memintaku berdiri, karena dia tidak mau dicap kejam karena menghukum adik laki-lakinya sendiri di depan umum. Dia mengaku lega melihatku kembali dengan selamat dan menawarkan untuk mencarikan kuda pengganti. Aku berdiri dengan perasaan makin bingung, karena isi kepala Mental Aborel memang benar-benar mustahil untuk ditebak. Kadang dia terasa seperti ancaman mematikan, tapi di detik berikutnya, dia menunjukkan rasa peduli yang tulus, membingungkan sekali. Berusaha memahaminya rasanya seperti mencoba menyusun teka-teki gambar yang setengah kepingannya sengaja dihilangkan. Setelah dia pergi, adegan berpindah ke tenda medis. Di sudut area perburuan, Talon duduk lesu di ranjang pasien selagi tabib memeriksa luka robek di dahinya. Sang dokter tampak setengah geli, sekaligus heran melihat luka sekonyol itu. Dia berkomentar bahwa terluka karena lemparan batu itu biasa, tapi terkena telak dengan gaya sekonyol ini, rasanya sangat tidak masuk akal. Begitu Agon menanyakan waktu pemulihannya, sang tabib memperkirakan butuh waktu istirahat sekitar 1 minggu penuh. Kabar ini membuat Talon sangat terpukul, karena tidak bisa melanjutkan sisa kompetisi berburu yang sangat dia nantikan. Agoni berkata bahwa dia dan Jack bisa mengurus segalanya selagi Talon beristirahat. Rasa peduli yang tulus di mata tuannya itu sukses membuat si asisten tersenyum lebar. Apalagi impian terbesar pemuda itu cuma ingin makan enak dan rebahan seharian. Candaan ringan itu sedikit mencairkan ketegangan di antara mereka. Bahkan Agon berjanji akan memenangkan hadiah utama demi mewujudkan mimpi konyol asistennya itu. Perlahan, kegelapan malam mulai menyelimuti seluruh area perkemahan. Sang adipati berjalan mendekati ranjang Talon yang sudah tertidur pulas lalu menaruh secarik kertas di sampingnya. Sembari memandangi wajah asistennya yang tak sadarkan diri, ucapan ketusku sebelumnya kembali terngiang-ngiang jelas di kepalanya. Aku telah mencaci makinya sebagai anjing kekaisaran, mengejeknya karena mengabaikan asistennya yang hampir mati, dan menyindir bahwa putranya kelak hanya akan tumbuh menjadi anjing pelayan tahta yang sama menyedihkannya. Semua hinaan kejam itu, kini, mulai meracuni pikirannya. Ingatan itu menyisakan rasa pahit di mulutnya. Setelah semua kekacauan yang terjadi, dia sama sekali tidak bisa memejamkan mata, mungkin sedikit menghirup udara segar malam bisa membantu menjernihkan pikirannya yang kusut. Saat dia berdiri dari kursinya, pandangannya langsung tertuju pada tas pemberianku. Untuk sesaat, dia hanya menatap benda itu dalam keheningan total tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia meraih tas itu lagi, dan entah kenapa, kakinya melangkah sendiri menuju tempat penuh memori. Tempat di mana Agoni membawa Flynn kecil bertahun-tahun silam. Di titik yang persis sama, dia dulu menceritakan kisah tentang Sira Agung pada putranya, sang penyelamat legendaris yang turun di zaman tergelap manusia, sosok misterius dengan kekuatan dahsyat yang tak tertandingi di dunia modern. 1000 tahun lalu, Sira menyapukan wilayah perang di bawah satu bendera dan mendirikan Kekaisaran Avian. Dia juga yang memulai garis keturunan kaisar yang sampai hari ini masih berkuasa penuh atas benua ini. Kenangan itu membawa kehangatan sekaligus kesedihan yang mendalam. Flynn adalah segalanya bagi dia. Harapannya selalu sama. Putranya bisa meneruskan cita-citanya dan mengabdi pada kekaisaran dengan rasa bangga seperti dirinya selama ini. Pikiran aneh mendadak muncul
Kenapa dia begitu patuh pada permintaan Ryan Abernathy? Padahal batu-batu itu jelas tidak berguna. Gelagat sang pangeran memang sangat mencurigakan sejak awal. Perburuan kerajaan selesai jauh lebih cepat dari dugaan semua orang. Para bangsawan pun mulai saling berbisik tentang suara aneh yang menggema di hutan semalaman. Kebanyakan dari mereka menarik kesimpulan yang sama. Rahasia benar-benar mendominasi kompetisi itu, hingga acara yang seharusnya berlangsung 4 hari langsung usai dalam waktu 1 malam saja. Prestasi luar biasa ini membuat semua bangsawan tercengang. Berdiri dengan angkun di depan para hadirin, rahasia resmi dinyatakan sebagai pemenang utama dan sang kaisar langsung memberinya selamat. Pangeran pertama berlutut dan berterima kasih pada ayahnya. Sesuai tradisi, sang pemenang berhak meminta hadiahnya. Suasana menegang saat para bangsawan berspekulasi tentang apa yang akan diminta calon kaisar kali ini. Razia bangkit dan mulai bicara. Dia menjelaskan kalau tanah di sekitar kuil suci telah dipenuhi oleh gelandangan dan tindakan tegas harus diambil demi mengembalikan kehormatan tempat suci tersebut. Kata-katanya terdengar sangat tenang dan masuk akal, tapi niat busuk di baliknya langsung terbaca dengan jelas. Lamaran itu akan memberinya kekuasaan penuh untuk mengusir semua orang miskin dari sana. Saat wajah putranya terlintas di kepalanya, semua firasat buruk beberapa bulan terakhir mendadak menjadi kenyataan. Masa depan mengerikan itu kini nyata. Coba lihat ini, dia langsung mengambil keputusan nekat, menggenggam pedang, lalu melangkah maju. Seluruh aula tersentak kaget saat salah satu pahlawan terbesar kekaisaran berjalan mendekati keluarga kerajaan dengan tangan digagang senjata. Di sisi lain, rencana rahasiaku berjalan mulus. Aku menemui Talon dan menyuruhnya bergerak pelan. Kusuruh dia mengambil obat lalu bertanya kenapa dia masih santai di saat upacara penutupan sudah dimulai. Pertanyaan itu membuatnya bingung setengah mati. Upacara apa yang kumaksud? Begitu aku menjawabnya, dia langsung lari keluar. Mengabaikan rasa pening luar biasa di kepalanya, Talon menerobos kerumunan orang. Dan saat dia berhasil sampai di barisan paling depan, pemandangan di sana membuatnya membeku. Agonfer tampak berlutut pasrah di tanah. Puluhan ksatria mengepung sang adipati dengan senjata terhunus, dan tepat di tengah arena, Razia berdiri angkuh sambil menatapnya dengan pandangan dingin tanpa ampun. Pangeran pertama menuntut penjelasan atas tindakan nekat Agoni dengan sangat tenang. Sang adipati menjawab kalau keluarganya telah mengabdi dengan setia pada keturunan kaisar selama lebih dari 1000 tahun. Generasi demi generasi telah mengorbankan segalanya demi tahta, namun di suatu titik, kesetiaan suci itu perlahan mulai terdistorsi menjadi sesuatu yang mengerikan. Bukannya melindungi kekaisaran secara terhormat, keluarga seperti dirinya justru sering diperalat untuk menindas kaum lemah. Setelah berkata begitu, Agoni mengajukan permohonan terakhirnya kepada sang kaisar. Penguasa tertinggi itu mendengarkan dalam keheningan total. Akhirnya, kaisar mengakui dedikasi seumur hidup sang adipati. Dia membenarkan kalau Agonfer telah mengabdi lebih setia daripada siapapun di kekaisaran ini. Tapi justru kesetiaan itulah yang membuat situasi ini terasa sangat ironis. Dedikasi tinggi yang membuatnya dihormati, kini malah mendorong dirinya untuk menentang titah resmi kekaisaran. Hukum kekaisaran sangat jelas, menolak kehendak tahta berarti hukuman mati. Agon tahu betul konsekuensi itu, dan dia menyatakan siap menebus kesalahannya dengan nyawanya sendiri. Ucapan itu langsung menghancurkan pertahanan mental Talon. Dia meneriakkan nama tuannya histeris, dan nekat menerobos kerumunan dari balik bayang-bayang. Aku hanya diam memperhatikan semuanya. Sebenarnya aku berharap sang karakter utama yang asli bisa menyaksikan momen epik ini. Sementara itu di tempat yang sangat jauh, seorang pengelana lelah sedang berlutut di tepi sungai untuk meminum air. Namun mendadak, energi biru misterius mengalir di atas permukaan air sungai tersebut. Fenomena aneh ini langsung menarik perhatiannya, membuat sang pengelana muda terpaku dalam keheningan. Perlahan dia membuka tudung wajahnya. Nah, kalian tidak salah lihat sosok ini adalah Raidil, tokoh utama asli dari Darkhader yang akhirnya muncul. Pemimpin keluarga Thaddeus, pahlawan besar yang menyokong kekaisaran selama 1000 tahun lebih. Sosok legendaris yang telah menorehkan prestasi tak terhitung di medan perang selama 30 tahun pengabdiannya. Dan sekarang, dia dituduh melakukan kejahatan berat karena menghina keluarga kekaisaran. Atas nama seluruh kekaisaran, Razia dengan dingin mengumumkan kalau hukuman mati akan segera dilaksanakan.
Sihir mengerikan mulai berkumpul di sekitar sang adipati, mana di sekelilingnya bergetar hebat saat energi besar memenuhi area tersebut. Tekanannya begitu dahsyat sampai adipati nyaris tidak bisa bernapas. Namun di sisa waktu terakhirnya, perhatiannya justru teralihkan. Dia melihat Talon berdiri di sana. Kenapa asistennya bisa ada di sini? Padahal dia mengira rasa pusing Talon tadi hanya akting belaka. Menyadari prasangka buruknya itu tidak adil, dia merasa sedikit bersalah. Tapi ada hal yang jauh lebih penting saat ini. Seseorang harus melindungi Flennen, putranya. Lalu, tatapannya beralih menatapku. Aku mencoba menyampaikan sesuatu padanya lewat gerakan bibir, dan dia akhirnya paham kamu tidak boleh mati dulu. Tepat saat itu, Razia melepaskan kekuatan sihir dahsyat yang mementalkan sang adipati ke langit. Darah segar muncrat dari mulutnya, hanya dengan lambaian tangan santai. Pangeran pertama langsung mengakhiri semuanya. Talon membiku ketakutan sementara aku hanya menonton dari jauh. Flennen pun menyadari ada keanehan di luar jendela kamarnya. Sebuah objek bercahaya melesat cepat di langit bagai bintang jatuh di dekat sana. Sang karakter utama kita juga menyadarinya dan tanpa membuang waktu langsung mengejar objek itu. Dia menghentakkan kakinya keras-keras ke tanah, lalu melesat maju secepat kilat. Jarak yang jauh, terkikis dalam sekejap mata. Dia tidak tahu pasti benda apa itu. Manusia atau senjata jatuh. Dia melompat tinggi dan menjulurkan tangannya untuk menangkap benda itu. Tapi dia mendadak berhenti, karena sudah sampai di tepi tebing, dia celingukan mencari, khawatir kalau telah kehilangan jejaknya. Tak lama kemudian, dia sadar benda itu menabrak lereng gunung, bertekad mencari tahu kebenarannya. Dia pun segera menuju ke sana. Sementara itu, Talon masih syok berat di tempatnya. Di sekelilingnya, orang-orang mulai sibuk menggosipkan masa depan keluarga Fate yang hancur. Kaisar dengan santai menyatakan masalah ini selesai, dan panitia mengumumkan kalau upacara penutupan kompetisi perburuan akan dimulai tengah hari. Razia hanya menghela napas malas. Baginya, mereka cuma baru saja menangkap seekor ketua kecil. Menurutnya, jika orang kelas bawah diberi ampunan, mereka memang akan melunjak dan mulai berani melawan. Desas-desus pun menyebar dengan sangat cepat di antara kerumunan. Banyak yang menyebut keluarga Ferris sudah tamat dan sang adipati sangat bodoh. Akhirnya Talon berbalik dan melangkah pergi dengan lesu. Orang-orang meludahinya, bahkan menuduhnya sebagai pengkhianat. Aku hanya bisa menatap kepergiannya yang menyedihkan. Hatinya pasti sangat hancur, mengingat sang adipati sudah seperti orang tuanya sendiri. Tapi aku tahu ini belum berakhir. Kembali ke tendanya, Talon melihat ada sepucuk surat kecil yang sudah menanti. Segelnya berlogo keluarga Fate, pesan terakhir dari sang adipati. Isinya, Agonyo mohon agar Talon menjaga putranya, Flennen. Surat itu juga mengungkap sesuatu yang tak terduga. Sang adipati tahu kalau Talon pasti bakal menyalahkan dirinya sendiri atas semua kekacauan ini. Dia ingin Talon paham bahwa ini semua sama sekali bukan salahnya. Saat Talon membaca lebih lanjut, surat itu terlepas dari tangannya yang gemetar. Dia langsung terduduk lemas di lantai. Baris terakhir di surat itu menyatakan dirinya sebagai kepala sementara keluarga Fadius. Sementara itu, saya berkunjung untuk menemui pangeran pertama dengan santai. Saya memperingatkan bahwa dia sudah menggunakan mana secara berlebihan. Karena merasa dirinya sudah sembuh, dia terus memaksakan kekuatannya melampaui batas. Alhasil, kondisinya justru makin parah sejak kompetisi berburu kerajaan selesai. Wajahnya berlumuran darah segar saat dia menatap tajam ke arah saya. Dia ingat betul semua ucapan saya tentang batu penyerap mana kegelapan. Kalau saya tidak mau mati, dia menuntut saya berhenti bicara pakai teka-teki dan menceritakan kebenarannya. Saya pun menjelaskan dengan tenang bahwa dia harus melepas mananya perlahan agar kondisinya tidak bertambah buruk. Jawaban itu malah bikin sang pangeran makin murka. Kita semua tahu dia punya niat buruk. Begitu sembuh nanti, dia pasti sudah berencana mencabik-cabik tubuh saya. Sayangnya bagi pangeran, saya sudah tahu persis apa yang dia pikirkan. Terlebih lagi, penyakitnya itu bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan gampang. Satu-satunya alasan dia masih bernapas hanyalah berkat batu itu. Rumor terus beredar luas kalau pria itu masih koma tak sadarkan diri. Saya bahkan sempat penasaran apakah dia benar-benar akan mati. Tapi kemudian, 2 minggu berlalu, Talon akhirnya membuka matanya. Untuk sesaat, dia melihat ke sekeliling dengan bingung sambil mempertanyakan keberadaannya. Tiba-tiba seseorang di dekatnya berteriak menyuruhnya segera beranjak dari kasur.
karena toh dia belum mati. Saat itulah dia ingat kalau dirinya sudah pingsan selama 2 minggu penuh. Dengan kondisi separah itu, dia bisa saja mati kapan saja. Tapi tanpa memedulikan kesehatannya sendiri, Talan langsung menanyakan keadaan keluarga dan tuan muda. Sayangnya, jawaban yang dia terima sangat suram. Keadaan keluarga mereka kacau balau. Sebagian besar rekan bisnis telah memutuskan hubungan dan banyak pelayan yang ikut angkat kaki. Kondisi keuangan mereka benar-benar hancur total, membuat mereka tidak mungkin bisa meminta bantuan dari keluarga kekaisaran. Tiba-tiba, sebelum obrolan mereka berlanjut, terdengar suara kecil yang memanggil namanya Talan. Mendengar itu, Talan langsung menegakkan tubuhnya dan memberi hormat. Di hadapannya kini berdiri sang tuan muda, Flanel, yang langsung menanyakan kabarnya. Bocah itu lalu bercerita kalau banyak kekacauan terjadi saat Talan tidak ada. Bahkan persiapan untuk pemakaman sang adipati pun menjadi sangat sulit dilakukan. Namun, sebelum pembicaraan berlanjut, terdengar suara-suara berisik dari luar. Rupanya ada beberapa orang yang sedang bergosip pria. Mereka menuduh kematian sang adipati akibat gaya hidupnya yang ugal-ugalan, bahkan mengejeknya karena punya anak di usia tua. Mendengar semua gosip sampah itu, Talan langsung menyadari satu hal pahit, nama baik keluarganya tidak akan mudah dibersihkan. Wajahnya seketika berubah menjadi sangat dingin. Dia memanggil Pali, lalu memerintahkannya untuk memotong lidah semua orang yang menyebarkan gosip palsu itu dan membawanya ke hadapannya. Bagi Talan, itu hukuman yang sangat setimpal. Pal sempat ragu sejenak, tapi saat Talan menatapnya dingin dan bertanya apakah perintahnya harus diulang, keraguan itu langsung lenyap seketika. Pal membungkuk patuh, lalu segera melaksanakan titah itu. Tak lama kemudian, Talan kembali membuat keputusan mengejutkan, tidak akan ada upacara pemakaman, dan sang mendiang adipati resmi dikeluarkan dari silsilah keluarga Vadius. Pernyataan gila itu tentu membuat tuan muda shock berat. Kepanikan terpancar jelas di wajah Flanel. Talan kemudian menjelaskan alasannya sebagai kepala keluarga Vadius, sementara dia punya tanggung jawab penuh untuk melindunginya. Sebelum tuan muda cukup umur untuk memimpin, tugas berat ini berada di tangannya. Mulai hari ini, dia